Meledak, gebrakan Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi menasional. Setelah kebijakan yang begitu banyak dilakukan, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dulu tentang barak militer, dan sekarang ada beberapa hal yang masuk dalam SE Gubernur. Justru ini melirik minat nasional untuk diberlakukan. Luar biasanya teman-teman, KDM tidak berhenti-henti untuk melakukan inovasi, melakukan kebijakan yang diperuntukkan kepada masyarakat dan meringankan beban mereka. Kita tahu keluhan masyarakat untuk hidup di negara kita adalah ribetnya soal administrasi, termasuk dalam wilayah kesehatan. Banyak orang yang terbengkalai karena diribetkan urusan administrasi pembiayaan yang membuat masyarakat menderita. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah kebijakan pembayaran pajak tanpa KTP. Terlihat sangat sederhana, tetapi yang tidak orang tahu bahwa kebijakan itu pada akhirnya membuat tersadarkan begitu banyak orang bahwa membayar pajak tanpa KTP yaitu meringankan, juga bisa untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti data-data diri yang bocor, kemudian juga tentang bagaimana potensi terjadinya korupsi di sana bisa menipis. Dan akhirnya sekarang kita melihat bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi sekarang diminati dalam skala nasional. Coba teman-teman perhatikan beberapa hal di sini, teman-teman. Silakan untuk disimak, amati, cermati dengan baik-baik. Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ini tandanya warga Jabar cinta banget sama jalan yang mulus. Bahkan ada yang nyebutnya hari ini seperti di sirkuit Mandalika. Jauh lah kalau sirkuit Mandalika kebagusan. Ya lumayan lah, minimal bisa dinikmati oleh para pengendara dengan baik. Dan kita komit loh, uangnya akan kita jos terus untuk pembangunan jalan, drainase, PJU, nyebar di seluruh provinsi Jawa Barat. Di saat Jawa Tengah sedang ramai isu kenaikan pajak kendaraan, Jawa Barat justru buat gebrakan yang memanjakan rakyatnya. Per 3 Maret 2026, KDM tegaskan untuk warga Jawa Barat khususnya Depok dan Bekasi bayar pajak kendaraan tak perlu lagi bawa PBKB asli. Pajak tak perlu naik, bayar pajak pun tak perlu ribet. Inilah bukti bahwa Jabar semakin istimewa. Sekarang pelayanan bayar pajak di Samsat Provinsi Jawa Barat semakin dipermudah oleh Bapak Aing. Di Samsat Kabupaten Subang sekarang kita mengantri drive-thru. Kebijakan baru Bapak Aing yaitu sekarang bayar pajak tanpa KTP pemilik pertama. Jadi untuk mempermudah pelayanan dan juga penerimaan pajak bermotor bagi masyarakat Jawa Barat semakin istimewa. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di cloning gitu loh Pak. Dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah gitu loh Pak.
Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun. I love you. Pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. 512 ya Bu ya. Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Boleh tepuk tangan lagi, boleh. Ya. Nyaris 100% masyarakat Jawa Barat puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Melihat dari hasil survei Litbang Kompas, persepsi masyarakat Jabar terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Jabar sangat positif. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KDM dan Kang Erwan, 97,2% warga Jabar puas. 98,9% citra gubernur KDM sangat baik dan 99% warga Jabar menilai KDM peduli, merakyat, dan responsif. Sisanya yang gak puas, kelompok sebelah yang tidak menyukai Kang Deddy. Lengkapi supaya 100% dengan cara like dan share video ini. Yang tertinggi itulah Jawa Barat. Juga saya udah telepon langsung Pak Deddy. Saya bilang, Kang Deddy, terima kasih. Suasana mendadak riuh ketika Mendagri dengan nada bangga memuji Kang Deddy di hadapan para gubernur lain. Ia menyoroti pencapaian Jawa Barat yang begitu menonjol di berbagai sektor, membuat banyak kepala daerah terdiam kagum. Ya, Kenapa mau jadi gubernur DKI Jakarta? Dan ya kenapa dulu deh? karena saya suka pembangunan ya. Karena yang saya tahu kalau jadi gubernur itu kan banyak sekali pembangunan kan dari pemerintah. Ya saya pengen seperti itu dan inspirasi saya juga Kang Deddy Mulyadi ya kan. Jadi saya ngelihat dia sangat terinspirasi sekali. Jadi saya pengen gitu menjadi sosok seperti dia. Kalau gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya ada nggak yang jadi inspiratif? Inspirasi ya. Inspirasi. Mungkin belum ada sih, belum ada. Iya. Yang tokoh inspiratif banget untuk panutan tuh Kang Deddy. Iya, Kang Deddy Mulyadi. Karena Apa tuh? Apa sih yang Bang Sadar ngelihat dari Kang Deddy Mulyadi itu apa? senang aja ketika dia care sama orang dan bisa berbaur sama warga-warga tuh kayak ngeliatnya senang aja. Itu sih, ya. Pemprov Jabar dan Korea Selatan teken MOU. Siap jalin kerjasama program Green Smart City. Biasanya sih kerjaan yang beginian tuh kerjaan presiden gitu ya. Presidennya kemana? Sibuk kali ya. Oh mungkin jadi ditangani sama gubernur Jabar atau Gibran, ya sudah pokoknya good lah, sip. Perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apa kok bisa terjadi perang dingin dan perang terbuka? Jadi jalan ceritanya KPK menyelenggarakan semacam rapat koordinasi sebagai upaya untuk mencari formulasi sekaligus sebagai antisipasi bagaimana pencegahan korupsi yang terjadi di daerah-daerah. Hadir para gubernur dan kepala-kepala daerah di situ. Jadi dalam momen itulah kemudian terjadi perang dingin sekaligus perang terbuka antara Pramono Anung dengan Deddy Mulyadi. Warga Jawa Barat harus bangga punya gubernur yang peka terhadap infrastruktur. Bayangin di era pemimpin lama, puluhan tahun Jawa Barat bagian selatan sangat terpinggirkan atau mungkin dianaktirikan oleh pemerintah Jawa Barat. Masalah yang utama adalah kesenjangan soal pembangunan infrastruktur jalan yang tidak merata. Tapi saat Kang Deddy memimpin Jawa Barat, bagian selatan mulai diperhatikan. Ini bukti jika Kang Deddy benar-benar ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya. Baik, itulah beberapa hal tayangan yang bisa saya bagikan kepada Anda dari beberapa keviralan tentang Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana antusiasme masyarakat dalam membayar pajak membuat kita terhardik bahwa selama ini ketika ada orang yang menyinyir kepada KDM entah sebagai gubernur konten atau tukang acting atau apapun, kita mungkin bisa berpikir dan bertanya,
Ada apa sebetulnya di balik kritik mereka semua terhadap Kang Deddy Mulyadi? Jangan-jangan mereka mengatakan sesuatu tentang Kang Deddy adalah sesuatu yang diucapkan itu memiliki kepentingan atau muatan politik. Sampai jumpa, silahkan Anda renungi sendiri-sendiri.